status tadi ya, tahun ke-6 single. Iya, nyokap kayak mikir, kamu gay ya Bar gitu. Iya. Sampai ditanyain? Sampai ditanyain. Kayak mantan, kebanyakan kan pasangan kita kayak nggak sesuai yang sama bias kamu gitu kan. Ya kan nggak sesuai sama Renjun kan? Agak sulit ya kalau nunggu yang kayak gitu ya. Mohon maaf. Iya kan, cuman kalau by Fisek ini mungkin pertama kali diomongin juga kali ya. Gue suka banget for the win ya. Hai netizen, balik lagi sama aku Caca, si host fenomenal di program Nyantai. Dan aku pastinya nggak sendiri. Betul. Karena ada Gaby, hai netizen, dan kita tuh kali ini mau ngobrol sama salah satu temannya Caca nih yang paling fenomenal, spesial banget. Teman aku ya? Aku pikir teman aku nggak jadi recording hari ini. Jadi dong. Iya, teman aku spesial karena dia baru aja menang lomba lato-lato. Oh bukan. Versus salah. bocil-bocil gang sempit. Salah. Udahlah, daripada berlama-lama lagi, mending kita spill aja yuk. Siapa sih? Ini dia Kak Akbari. Agak sepi. Semakin sepi. Iya. Emang kayak. Hai Gaby. Halo Kak. Hai Caca. Kak. Gimana? Baru kenal. Baru kenal. Ini keren ya, ada in and out-nya di sini. Iya dong. Karena Ini emang spesial. ini program dari in and out nyantai. Kakak lagi udah nyantai. Iya. Jadi yuk kita bobo aja, jadi kayak nyantai aja terus Iya. Kak. Gimana Kak Akbari? Sehat? Hari ini tadi bangun agak siang, terus sarapan buah, Oh iya. terus tadi Sorry, siang itu siang apa sih kalau boleh tahu? tadi siang banget Oh, tadi jam 10 aku baru bangun itu tadi. pagi Kak Iya. buat kita. Oh, iya. Siang itu di kita benar-benar jam 1 soalnya. Iya. Jam 2. Ya itu tadi buat aku sih, ya tadi siang lah, terus habis itu sih ini seru banget. Makasih ya buat In and Out udah mengundang saya. Ini Terima udah kasih Bu makasih. Asti. Sama-sama. Jadi kayak closing ya. Kayak kelas Udah, Kenapa itu dia. setiap Udah. narsum kita pengen closing di awal sih? Oh demi apa? Kayak gitu semua. Iya, kenapa ya? Jadi kita cari tahu setelah ini ya. Nah, Kak Akbari, boleh dong sebelum itu kayak kenalin dulu Boleh. Kakak siapa, umurnya berapa, mungkin kalau mau di-spill single atau enggak buat netizen di rumah. Boleh, Iya. boleh. Ya, halo semua netizen, nama saya Akbari atau dikenal dengan Tanduk Rusa. Sekarang pekerjaan saya, radionya baru tutup. Oh iya. Jadi saya sebagai Soset. Iya, soset. Saya sekarang jadi TV host juga di BTV, terus ada program namanya Esensi, terus saya juga punya program podcast sendiri namanya Tertanduk dan juga Barbar with Akbari. Terus apalagi saya juga nge-host sebagai Tanduk Rusa, terus saya juga baru kelar dapat sertifikasi sport nutritionist. Terus lagi ya, status tadi ya, tahun ke-6 single. Nah, Buat cewek-cewek zodiaknya apa Kak? Kira-kira mau di-spill siapa tahu Kakak? Saya zodiaknya Aries. Nah, Jadi, bagi iya. yang merasa cocok sama zodiak Aries boleh langsung ya dihubungi. Boleh. nah, Ada fee agensinya ya guys. Ada. Untuk spill cowok ganteng. Aduh, amin. Itu Nah, sih palingnya. Kak, tadi aku sempat denger nih ada tanduk rusa. Itu apa sih Kak? Tanduk Rusa tuh sebenarnya jadi kayak aku tuh pengen sesuatu yang orang kalau ngelihat poster gitu, poster acara terus kayak ada satu logo, ini jadi dapat edit value-nya gitu. Ya kayak kamu simple kayak megang apa gitu laptop terus ada logo Apple-nya kan jadi kayak ada edit value-nya kan, ada value yang lebih kan. Aku pengen kayak gitu aja sebenarnya, dan aku nggak pengen ada dari inisial nama aku gitu, dari A gitu misalkan A tapi dibikin style apa gitu, aku nggak pengen. Jadi kayak diambil dari huruf Akbari, belakangnya yang Y, jadi Y-nya. Terus kan itu kan kayak bisa di style gitu, jadi kayak tanduk rusa gitu. Kenapa tanduk rusa? Karena rusa tuh binatang yang bisa bertahan di segala habitat. Jadi kayak buat di karir aku, kayak aku harapannya kayak aku lagi di musim pilpres, kayak musim dangdut, musim duren gitu, tetap dapat kerjaan kayak gitu. Ih, sungguh Kayak gitu sebenarnya intinya. penuh makna Intinya ya. makna ya. Iya. Banyak. Kayak kan tadi nyebutin banyak banget prestasi dan apapun. Belum nyebutin prestasi belum. Enggak, maksudnya yang kamu udah Dapat, sertifikat iya. lah. Oh, iya, Itu kan iya, prestasi iya. pencapaian. Itu prestasi. bener. Kalau kita nggak punya kan, jadi nggak bisa spill di sini. Iya. Kalau kita punya, kita spill terus di Oh, sini. iya. soalnya. Aku jadi kayak ngerasa sombong nih gitu. Enggak dong, kan itu patut Ini nggak dibanggakan. flexing ya guys, Oh, cuma gitu ya? biar kalian tuh inspirasi anak muda. Aduh. Iya Amin ya. betul. Nah, Kak, kenapa
apakah 6 tahun single? Menarik pertanyaannya. Iya. Langsung to the point, kenapa tuh Kak? Gue pertama kali pacaran tuh terakhir pacaran 2017. Pertama pacaran 2017. Pertama kali pacaran sebenarnya berapa ya? Pokoknya mantan gue cuma ada 3 sepanjang hidup gue. Mantan gue cuma ada 3. Yang terakhir tuh pacaran 3,5 tahun. Rumah gue Bekasi, dia di Alam Sutra. Wah, Jauh touring ya. Iya, touring. Kayak temen kamu yang kerja di sini. Oh iya. Bekasi bolak-balik kan, kayak gitu. Yang nonton. Shout out. Ya pokoknya Temen kita. Temen kita. Iya gitu ya, 3,5 tahun. Karena pacaran seumuran lah ya. Mungkin kayak gue juga belum dewasa segala macam gitu, kita putus. Kenapa belum pacaran lagi? Karena makin tua tuh gue ngerasa kayak kita bukan butuh pasangan, tapi kita butuh kedamaian. Jadi kayak kalau misalkan gue berpasangan tapi hati gue gak jadi damai, hidup gue gak jadi nambah damai, mendingan gak usah gitu. Jadi kayak ternyata gue sama ini belum ketemu orang yang bawa kedamaian itu gitu. Jadi ya udah gitu. Karena banyak temen gue yang punya hubungan, punya pasangan, hidupnya nggak damai gitu, kayak ribut iya, terus bukan jadi joy gitu, nggak jadi happy. Ya buat apa gitu? Cuman buat ciuman gitu. Tuh, mantan terakhir Kak Akbari berarti lo nggak bawa damai. buat gue gitu ya jadinya kayak akhirnya sekarang ya gue masih single. Nyokap sih udah khawatir banget. Kayak gue waktu itu lagi udah ketar-ketir. Apa udah bentuk cucu sekarang ya? Adik gue kan udah nikah, adik gue cowok udah nikah dan waktu di lamaran aku nggak ada pasangan, waktu dia nikah aku nggak ada pasangan. Ini bulan depan dia lahiran aku nggak ada pasangan gitu kan kayak, iya nyokap kayak mikir kamu gay ya Bar gitu. Iya. Sampai ditanyain. Sampai ditanyain. Aku lagi bener-bener straight ditanyain kayak gitu. Tanyain aku kayak kan habis lebaran gitu terus biasa kita kan sungkem gitu kan, maaf-maafan terus habis maaf-maafan kayak diginiin, Bari kamu nggak gay kan gitu. Demi apa? Iya. Baru habis maaf-maafan ya? Baru maaf-maafan, habis langsung di mungkin pas maaf-maafan kayak Akbari mau minta maaf, mama mau nanya ini. Tapi jangan marah ya, tetap maafin mama. Iya kayak gitu. Iya jawabannya santai sih sebenarnya kayak gitu. Terus kalau dibilang pengen punya pasangan sangat pengen. Aku sejauh ini tuh aku ngerasa kayak semua yang aku rencanain di hidup tuh udah aku lakuin. Misalkan kayak aku pengen tinggal di rumah yang hasil keringat aku sendiri sebelum aku menikah. Udah aku lakuin. Terus kayak kenapa? Karena aku pengen belajar buat ngurus rumah gitu. Aku pengen belajar nyapu, rutin, cuci piring segala macam. Semuanya lah pokoknya belajar kerjaan ibu rumah tangga tuh aku pelajarin semuanya. Ya semuanya aku pelajarin dan semuanya udah on track. Cuman ngerasa kadang tuh kalau malam memang kesepian banget. Aku dulu kayak yang waktu aku di tahun kedua tinggal sendiri di rumah sendiri. Aku mulai ngerasa kesepian dan kayak aku mulai ngerasa kayak gue nggak bisa yang benar-benar selalu mengisolasi diri gitu. Jadi akhirnya waktu itu ketemu bocil-bocil komplek. Kalau ngeliat Instagram story aku kadang-kadang suka ada bocil komplek sih. Oh, menemani malam-malam Kak Akbari yang meramaikan. Oh, gak malam, masih pagi. Malam sendiri. Malam sendiri. Cuman gue tetap ngerasa kesepian. Itu ada banget gitu kayak ada part diri gue yang kayak tiap malam tuh kadang anjir gue pengen nih unyu-unyuan nih bikin video TikTok challenge yang lucu, yang gemoy-gemoy gitu ya. Yang kayak pakai lagunya WEM yang apa Christmas I give you my iya tahu. Iya, gue pengen banget, gue sepengen itu, cuman ya ternyata belum dapet aja gitu. Nah Kak Akbari coba spill dong, emang umurnya berapa sih kalian netizen? Ada yang kayak gue pas deh buat Kak Akbari. Mungkin kriterianya sedikit aja. Iya, coba. Apa sih yang kakak cari gitu dari seorang perempuan? Umur aku berapa? Umur kamu berapa umur aku? Kita nggak tahu ya pura-pura. 26. Tahu. 26 27, 28 deh. Ah dia mah takut tuh. 29 tahun ini 30. Berarti awet muda. Skincare-nya apa Kak kalau boleh di-spill? Pokoknya agak glowing ya, Pak Erudu. Enggak, tadi banyak minyak sebenarnya. Tadi saya udah bersih minyak saya banyak. Berminyak Dari peras guys buat biar enggak kelihatan umurnya gitu ya. Gitu sih. Nah Kak Akbari belum ini nih di-spill. Coba kira-kira tipe ideal menurut Kak Akbari dari seorang perempuan tuh kayak gimana? Mungkin Kak Akbari kan sekarang udah gak nyari pacar lah ya. Mungkin lebih ke calon istri ya.
Gimana tuh Kak? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Gue malah pernah mikir gue gak akan menikah loh kayak. Aduh, beneran. Kenapa? Itu mungkin tiap tahun Akbari jujur sama mama. Tiap malam Tiap tahun. tiap Akbari. Iya. Gue bertahun-tahun nonton film kayak segala macam pasti sama nyokap gitu kayak atau sama bokap gitu terus kayak. Nah itu ditanyain gitu mamanya udah bosan. Kayak Udah boleh bosen. nggak cari pacar biar mama nggak usah nemenin. Mama tuh gak Iya, genre iya. film kamu. Gak ngerti mama. Tapi kalau preferensi wanita, gue tuh kadang kayak akhirnya kayak gue suka yang kulitnya warna gini deh. Oh enggak nih ternyata gue suka aja yang kayak gini. Kayak mantan, kebanyakan kan pasangan kita kayak nggak sesuai yang sama bias kamu gitu kan? Duh. Ya kan Duh. nggak sesuai sama Iya. Renjun kan? Agak sulit ya kalau nemu yang kayak gitu ya. Mohon maaf. Iya kan? Cuman kalau by Fisek ini mungkin pertama kali diomongin juga kali ya. Gue suka banget for the win ya. I'm a Guys, big fan ini- of jadi Nah. buat di luar sana jangan minder gitu ya karena akan ada orang-orang yang seperti gua ini yang Iya. minoritas yang sangat mengidolakan gitu jadi kayak Iya. ya Keren for the sih. win. Kak Bang saya yang kayak gitu. Ini pertama Oke. kali lo gue omongin kayak karena ini keresahan gue gitu karena banyak cowok-cowok di tongkrongan gue kayak nggak mengapresiasi Agak lain. Itu dia. Soalnya orang kan bukan Iya. kayak pengennya yang kayak kelihatan gitu ya. Sukanya entah pencil gitu ya. Iya. Oh gitu. ya tapi semua badan deh ya bagus gitu oke ya lah. ideal cuman Iya. kalau ditanya preferensi ya mungkin itu preferensi yang akhirnya aku ngerasa oh ini yang aku suka gitu maksudnya ini itu tipe Iya. aku iya. Selain itu ada lagi nggak? Ada Misalnya rambutnya kah? Rambut. Atau rambut mungkin nggak panjang pendek nggak masalah sih Oke. sebenarnya buat aku ya. Yang penting punya rambut ya. Iya bener. Jangan Ya rambut. udah Oh terus agak ini, lucu terus ya. ini cewek yang punya bulu ketek juga aku suka aja sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Oh. Jadi Mungkin iya. Kak Akbar kalau dicari kayak mana coba Iya. kayak Iya. banyak deh. kayak halus nih anjing. Iya itu. Iya. Itu. Kalau dari segi sifat, Sifat ya. Ini ngebedah cewek idaman ke Akbari ya guys. iya. Jadi kalian coba di checklist yang mana yang udah Iya. masuk nih. Ini mungkin Sifat ya. kecil ya. Sifat sifat aku suka yang apa ya? Ya kalau bisa sepemikiran sama aku nggak bagus gitu cuman tadinya tuh aku memaksa yang kayak wah ini kalau wanita ini mendengarkan musik yang sama denganku berarti dia jodoh denganku ternyata bullshit gitu ya. Iya. playlist Bohong, playlist ya. nggak ngaruh sih buat Nggak aku ngaruh. ya jadi akhirnya tuh kayak aku pengen yang emang bisa jadi temen aku sih karena girlfriend kan girlfriend gitu ya jadi emang harus yang bisa jadi temen ya ngobrolnya emang nyambung gitu jadi kayak gitu sih buat aku ya akhirnya dan ini dan apa nggak mengidolakan patriarki sih jadi kayak maksudnya kayak dia nggak harus bisa masak dia nggak harus bisa kerjaan rumah gitu kayak nggak masalah aku kayak mendambakan kayak mungkin suatu saat aku jadi bapak rumah tangga gitu kayak Kakak open minded banget untuk itu ya. Iya, Jadi iya, iya. cowok ngerjain hal rumah tangga itu nggak tabu. iya Malah bantu, saling bantu. jadi cewek nggak harus bisa masak sih buat menikah ya, Iya. buat aku ya lagi-lagi ini perspektifnya aku Yang penting bisa pesen GoFood guys. Oh iya kalau nggak bisa agak Iya, repot. agak repot. iya Iya. masalah gitu sih kalau dari aku Nah, Kak Akbari, mungkin konsep kakak sejalan dengan konsep minimalis hidup kakak ya. Iya. masuk sekali Masuk, ayo. Masuk kan? Michael. Nah, aku Iya, tuh iya. sebelum kabarnya datang kan Iya. pasti lihat-lihat nih. Kakak tuh hidupnya gimana sih? Maksudnya Iya. pola pikir dan kehidupannya ya. Kakak kan Mm-mm. suka hidup minimalis. Iya. Seminimalis apa sih Kak hidup kakak? minimalism tuh sebenarnya kayak a well curated life jadi kayak apapun yang ada di hidup kita bertanya berkali-kali lipat gitu apakah ini worth buat di hidup kita termasuk barang termasuk pertemanan segala macam semuanya Pertemanan pun kakak menerapkan gaya hidup itu. iya akhirnya ya, setelah 2020 karena banyak orang-orang yang kamu berteman dengan kepaksa juga kan maksudnya kayak dan akhirnya aku semakin tua semakin kayak mewajarkan kayak kita nggak bisa energinya nggak bisa sama semua orang gitu Iya. jadinya aku udah nggak trying to fit in gitu oh kalau gue nggak cocok sama dia ya udah
Jadi kayak udah gue ikhlas aja, dia benci gue, ya udah gitu. Akhirnya kita lebih enak juga, lebih mindful juga. Kalau minimalis yang aku terapin di diri aku ya pertama dari barang yang di rumah pasti kayak 30 hari. Dalam 30 hari aku pasti sering ada yang aku evaluasi, oh yang ini udah nggak kepake sama gua. Biasanya rumusnya ada 90 hari. Jadi dalam 30 hari yang sekarang kepake atau enggak, 30 hari sebelumnya kepake atau enggak, 30 hari yang akan datang kepake atau enggak. Kalau nggak kepake berarti ya udah layak untuk di let go, entah disumbangkan atau dibuang atau ya kamu bisa evaluasi lagi nantinya. Biasa kayak gitu ada 3 pertanyaan. Cuman kalau emang enggak ya kamu bisa let go barang itu, karena semakin banyak barang di rumah atau di semakin banyak tempat itu pikiran kamu sumpah bener. Iya, bener sih. Rame banget sih nih rumah kita. Dan aku ngerasa kayak ternyata aku ketemu joy-nya diri aku tuh dengan ruangan-ruangan kosong, kan. Dan gampang merapikannya juga jadinya. Iya benar, nggak usah capek ya. Dan gampang ketemu ya kalau barang hilang kayak nggak ketelingsut di mana ya. Itu dia. Dan habis itu kayak ya karena kadang ada yang bilang kondisi ruangan kita, kondisi kamar kita tuh mencerminkan pola pikir kita, mencerminkan kondisi pikiran kita saat ini. Jadi kalau memang lagi berantakan banget ya mungkin pikiran kita lagi berantakan gitu. Tapi kalau kita lagi rapihin ya rapih gitu. Dan aku ternyata memang orang yang dari kecil aku baru realize kayak dulu aku kalau mau ujian gitu kayak malam-malam malah beres-beres meja belajar gitu. Aneh gitu. Biar refresh pikiran, biar bersih kali ya. Ternyata aku baru bisa function well ketika ruangan itu bersih, ruangan rapi gitu. Ternyata kayak gitu, aku baru sadar. Jadi dan cocok sama gaya hidup minimalis. Jadinya ya aku sangat mengkurasi apa yang ada di hidup aku, apapun itu ya. Itu ngebantu banget untuk aku lebih fokus ke tujuan hidup aku. Kalau dulu kakak, maksudnya sebelum minimalis ini, hidupnya maksudnya emang hedon dan lain sebagainya atau gimana? Atau emang udah minimalis dari dulu? Sebenarnya mungkin nggak hedon parah banget gitu, cuman memang kan dulu normal kayak pada umumnya aja. Iya. Pokoknya numpuk-numpuk barang. Iya. Baru gajian langsung kayak beli apa segala macam. Cuman akhirnya ternyata barang-barang itu nggak brings joy buat aku gitu dalam waktu yang panjang gitu ya. Kita bahagianya saat kita check out aja, kita bayar gitu, ngasih dopamin. Yang bikin ternyata tetap aku joy itu selama itu ya ruangan rapi, barang yang terkurasi semuanya. Jadi ya aku cuman punya tas satu, aku cuman punya ini celana ini kayak dipakai di mana-mana deh aku selalu. Ini udah jelek padahal. Mungkin bisa cek Antizen di podcast yang lain. Iya, baju aku itu terus kayak Tapi mandi kan kayak. itu dia. Kayak udah pakai ini terus deh biar. Iya, tapi di rulesnya minimalis itu ya memang barangnya just in case itu juga sebaiknya dihindarkan juga ya. Karena tadi pakai rumusnya tadi 30 hari ke depan mau pakai nggak, 30 hari ke belakang kamu pakai nggak, 30 hari yang sekarang ada kegunaan nggak barang itu. Kalau nggak ada ya you have to let it go kalau emang mau menerapkan minimalism ya. Tapi kakak konsisten melakukan itu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan orang tua sempet kayak kesel kan karena kayak di rumahku nggak ada sofa, nggak ada TV segala macam. Cuman ya kosong aja, masuk kosong. Oh. Beberapa temen aku yang ke rumah aku kayak gitu. Jadi duduknya ya udah lesehan aja. Iya, kakak nggak butuh juga, maksudnya kakak mungkin kerjanya dari pagi sampai malam, nyampe rumah juga tinggal tidur. Tapi ada ranjang? Ada. Oh ada. Tapi nggak ada dipannya, jadi kayak langsung kasur doang gitu. Oh iya. Aja, gitu. Terus ya itu. Nah kakak kan awalnya ini kakak sebenarnya normal aja nih, yang maksudnya sekarang juga masih normal kak. Maksudnya dulu kan ya tipikal yang belum menerapkan pola hidup minimalis ya. Nah awal mulanya bisa tercipta konsep itu gimana? Kenapa sih kak? Iya. Kenapa aku nerapin? Pokoknya waktu itu aku ternyata mulai nyaman dengan mengambil baju yang tumpukan paling atas doang gitu loh. Kayak, sesimpel itu. Gue nyaman nih pakai baju yang ini aja gitu ternyata. Berarti sebenarnya at the same time gue nggak butuh baju yang lain juga nih sebenarnya. Akhirnya ya udah. Aku sempat eksperimen gitu kayak yaudah aku pengen gue cuman seminggu pakai baju warna hitam doang gitu, warna putih doang gitu kayak gitu. Ternyata nyaman, enak gitu, kayak aku nggak
gak banyak pikiran gitu ketika pakai pagi-pagi. baju apa ya? Iya, pagi-pagi Oh kayak, iya. wah apa segala macam gitu, nggak bingung gitu. Jadi kayak lebih efisien. Oke. Dan ternyata memang kayak Steve Jobs tuh juga menerapkan minimalism dalam hal berpakaian gitu, kayak pakai baju itu aja gitu kan. Tapi itu ngaruh nggak sih ke kerjaan kakak? Kakak kan saya host juga, Iya, MC juga, Iya. ke acara-acara, ke podcast-podcast, maksudnya bajunya itu lagi. Kakak ada yang pernah nggak, lo nggak ganti baju ya? Oh, Jangan lo iya. punya baju lain nggak sih? Iya. Sering Oh, banget sering. dibilang gitu. Manajerku juga suka marah kayak, kok kamu kayak bukan artis sih gitu, nggak layak kamu gitu kayak. Kamu kayak gak gajian ya? Iya, kamu kayak gajian ya baju itu aja. Cuman kayak akhirnya disesuaikan aja kalau emang ada baju yang dibutuhin itu ya aku pakai. Cuman Akbari yang asli kayak gimana ya? Akbari yang pakai baju itu aja sebenarnya. Ya kayak karakter kartun aja gitu, kayak kamu ngelihat The Simpsons ya bajunya itu aja gitu, SpongeBob baju itu aja, dan itu karakternya jadi kuat sih kalau menurut aku gitu. Nah awalnya kakak menemukan pola minimalism ini gimana? Ada inspirasinya atau dari si Marie Kondo? Enggak, aku dari The Minimalist waktu itu. Oh, oke. Ryan Nicodemus waktu itu dia nge-share beberapa cara-caranya, terus baru dari situ aku pelajarin lagi. Tapi ya Marie Kondo dari cara beres-beresnya sih aku. Tapi sekarang dia udah nyerah ya katanya. Masih banyak dia nyerah kan akhirnya. Iya. Aku berantakan juga ternyata, dia bilang ketika punya anak kan. Oh iya. Iya, ada. Nah kakak nanti gimana misalnya kalau punya anak? Punya anak, mungkin anak aku akan aku ajarkan dengan cara minimalis dari kecil sih. Kayak di internet juga ada guide-nya untuk menerapkan minimalis dengan punya anak gitu. Terus ada videonya. Kakak udah sampai search segitunya ya? Udah. Kayak bahkan kayak ruangan di kamar di rumahku juga udah kayak aku pikirin gitu buat yang anak yang kayak gimana segala macam gitu. Wow. Iya. Keren banget. Jadi kayak aduh. Pokoknya aku soalnya serius susah lah, banget, gitu. saya kalau punya kakak tuh kayak susah banget. Bajunya cuma beberapa. Iya. Kayak nggak ganti-ganti, which mean ya sebenarnya enak ya, nggak usah mikir ke sana. Cuman kadang kita kayak aduh, kayak masih ada konsep butuh ya. Iya. Memang kadang agak susah lah untuk diterapin di lingkungan kita. Cuman ya aku happy sih dengan itu. Baik lagi kayak yang tahu kamu happy diri kamu sendiri gitu. Iya sih benar. Pertama kali kakak konsep minimalis itu ada nggak sih pertentangan dari keluarga? Ada banget, nyokap lah, apalagi kayak waktu aku pindahan ke rumah sendiri tuh nyokap kayak pasti kan pengen bawa barang-barang yang dia iniin lah. Ini kamu butuh nih nanti bawa nih. Ini udah nggak pakai nih sofa di rumah, kamu bawa ini. Kayak buat aku kalau emang aku nggak butuh dan aku nggak brings joy ya aku berhak nolak. Wah, berantem. Sebenarnya dia mau kasih ke kakak biar mama kakak yang minimalis. Pokoknya dibalikin. Bener juga ya, bener juga. Bisa gitu. Bisa jadi tuh. Plot twist ya, plot twist. Plot twistnya gitu. Iya. Tapi kakak emang mau, maksudnya beli rumah itu tiba-tiba ya gue beli rumah deh biar sekalian gue bisa ngusung konsep gue sendiri tanpa ganggu mamah gitu. Ya kadang ketika kita tinggal sama orang tua tuh kayak ada barang yang kayak kita sebel kan, ada barang itu di tempat itu gitu kita sebel gitu kan. Cuman ya barang itu disimpan karena kata papa kita gitu, ya nanti kita butuh gitu. Padahal nggak dipakai gitu sampai udah lebaran 3 kali, 4 kali. Kakak pernah ngomong nggak kayak, itu boleh nggak jangan di situ? Ya udah bilang, bahkan udah aku pindahin diri sendiri terus jadi berantem gitu kan. Nah, ternyata nggak enak gitu. Ketika aku tinggal sendiri aku bisa merintah, ya maksudnya bisa punya ruang sendiri bisa. Gitu. Jadi dan ya udah aku udah yang kayak dulu aku pokoknya kalau punya rumah sendiri aku pengen barang-barang semua putih gitu, satu ruangan cuman ada komposisinya 5-6 warna. Terus habis itu aku barang-barangku semuanya Samsung. Ini aku semua yang kayak aku gambar sendiri lah. Bisa atur sendiri, suka lo bikin bahagia diri lo sendiri gitu ya. Sesuai selera sendiri. Terus ya seenggaknya tanggung jawab sih sama pilihan aku sih akhirnya. Jadi kayak aku happy sih so far sejauh ini. Dan dengan pilihan aku akhirnya aku sangat memilah gitu. Kalau memang belum sesuai yang aku mau ya aku lebih baik nggak usah dulu. Contohnya sekarang aku udah 2 tahun tinggal, aku belum punya lemari. Jadi aku tinggal aku pakai koper guys. Aku masih pakai koper. Kenapa? Aku belum punya lemari, belum punya uang ya buat bikin lemari gitu. Jadi aku nggak ada lemari. Bikin lemari? Iya. Oh maunya bikin yang biar supaya spesifik sesuai selera. Iya. Emang kakak mau lemari yang kayak gimana? Aku pengen lemari kayak tinggi doang, putih gitu. Cuman emang duitnya belum cukup aja. Pakai buat hidup gitu-gitu. Jadi kayak ya gitu. Nah kita bikinin ya kayak. Kita bikin kasih kayunya. Ada link kita bisa nih. Untuk lemari untuk Akbari. Link itu tolong diklik ya
nanti Fun aja. fact-nya itu aku masih tinggal dengan koper gitu, belum punya lemari 2 tahun. Tapi oke kan? Itu oke, aku sih aman banget. Nyokap yang marah lah kayak Ngapain sih nggak punya Iya. lemari, aneh banget gitu ya. Nyokapnya kayak, ini lemari di rumah bawa. Iya. Dia mau pakai koper aja. Iya. Ini gimana rasanya udah kakak under 30 tapi udah tinggal hidup mandiri sendiri di rumah dengan hasil pencapaian sendiri, rasanya gimana? Banyak bucket list lah di umur under 30 yang udah kecentang. Alhamdulillah ya. Rasanya menyenangkan sih. Terus kayak di komplek itu tuh satu-satunya saya tinggal sendiri gitu. Terus kayak yang lainnya kayak Biasanya mah keluarga, pasangan. Ya paling digosipin gitu kan. Oh biasa ya. Gosipin lagi kayak gitu. "Ih, Pas dia masih kok nggak tinggal punya sendiri tuh ya, nggak punya pacar sih gitu ya. Gitu kayak aneh tuh gitu. Kok kakak bisa tahu kakak digosipin? Ya kan tuh abis itu satpamnya cerita ke saya. Pak Satpam jangan ngadu dong. Buat Jangan ngadu, kompleknya Pak Satpam. satpam. Jangan ngomong ke satpam. Iya. Iya gitu. Rasanya happy, seneng. Lagi ya. Oh ini sih hal yang paling menyenangkan tinggal di rumah sendiri yang aku lakuin pertama kali adalah bugil. Aku bisa seharian bugil, itu enak banget. Kayak kemana-mana, Iya. gak ada orang. Ini fun fact guys, gue di rumah jarang pakai baju, pakai celana enggak. Gue bugil. Katanya Beneran. ada yang gerebek abis ini. Enggak, Iya. pertanyaannya bugil itu keliling. Enggak kan? Keliling ya. Oh, misalnya Aku ke kamar masak mandi. bugil, aku sekarang bugil, aku telanjang aja udah kayak enak Karena banget. apa, nggak punya baju tidur? Gak punya fitur minimalis ya. Agak adem ya di rumahnya kayak konsepnya. Enak banget karena ternyata Pernah nggak lagi bugil terus ada tamu? udah kayak diketok-ketok gitu kan. Coba, Terus kayak, coba. wah langsung ambil baju gitu. Ya Celananya bentar gitu kayak. Celana juga diambil kan? Diambil. Oh iya, baju doang. Iya. Takutnya kayak, iya, Iya. panik. Tapi ternyata emang dari dulu tuh aku kayak ini juga nggak pernah ngomong di siapa. Dulu tuh waktu aku kuliah, aku kayak nemuin konsep hidup nudis gitu loh. Oke. Kayak para orang-orang yang merasa kayak ingin menyatu dengan alam, dengan bumi gitu. Jadi kayak ada komunitasnya dari hippies gitu ya, emang mereka kalau kumpul kan pada nggak pakai baju gitu. Terus kayak aku rasa kayak seru juga gitu ya. Cuman kayak gue nggak mungkin deh, kayak dosa deh kayak kalau orang lihat. Untung Yang masih pertama biasanya ingat. perlu jijik ya. Iya. Kayak kalau keluar rumah agak bingung orang ya. Terus Kita ditangkap orang. ditangkap kan. Dipeluk. Jangan banget. Maafin mama. Kirain gila. Mama mau jujur. Iya, tapi dengan akhirnya tinggal sendiri, gue bisa bugil seharian, enak banget. Oh bayangin kamu. Aku udah aku kakak bugil tau gak, boleh mohon maaf. Agak otak kotor ini loh kayak. Boleh kan? Oh bayangin seharian kamu nggak Iya, pakai aku nggak bisa baju. bayangin sih. Enak banget. Kalau bisa pun jangan dibayangin. Iya. Cuman kayak ya kamu kayak badan kita menyentuh sama selimut tuh enak banget gitu kan langsung gitu kayak enak. Dan aku eksperimen waktu itu sempet yang kayak 2021 tadi kan udah setelah aku transisi hidup minimalis segala macam, terus aku eksperimen hidup kayak gue tidur nggak pakai bantal, nggak pakai guling gitu, cuma kasur doang, terus tidurnya selentang gitu. Kayak aku eksperimen 30 hari apa yang aku rasain. Ternyata aku nggak jadi sakit leher. Biasanya aku sering sakit leher. Terus aku tuh juga agak suka bungkuk kan, skoliosis, jadi kayak lebih enak. Aku tidur juga bener-bener terlentang gitu, cuman kayak gitu. Terus aku juga akhirnya kayak akhirnya tuh di jalan aku sempet setahun kayak gitu tidur nggak pakai bantal, nggak pakai guling. Padahal bantal gulingnya ada, cuma mamaku juga sempet marah gitu. Kamu kenapa sih nggak pakai gitu kan? Enggak mah, ini aku lagi eksperimen gitu kayak. Setahun eksperimennya. Iya. Lama ya. Enak. Tapi Sekarang- bangun. Bangun. Oh bangun. Tahun ini Tidurnya aku setahun. tahun ini aku baru pakai bantal guling lagi. Congrats ya kak, tepuk tangan dong. Tahun ini udah pakai bantal. Maka gulingnya akhirnya aku berguna. Setelah 30 hari. tapi ternyata emang ada risetnya kayak ternyata aliran darah lebih lancar segala macam gitu. Emang lebih bagus ya? Iya, terus kalau tidur nggak pakai baju berbugil tuh bener juga bagus juga. Iya, aku Tapi kayak kalau- pernah tahu sih itu kayak pengetahuan, sehat. Iya. Buat cowok juga bagus buat reproduksinya gitu. Jadi ya ternyata menyenangkan gitu. Yang mulai video bugilnya Kak Akbar ini kita tampilin di sini ya. Maksudnya kita akan minta PIP-nya di sini. Iya gitu. Ini fun fact-nya. Wah itu sih. Jadi kayak ya Berarti kakak udah nggak pernah tinggal lagi di rumah orang tua?
Enggak. Nginep gitu, dateng. Nginep tuh paling kemarin kali abis nonton Wakanda Forever aku kayak nginep rumah mama. Terus kayak udah sehari terus udah pulang. Tapi Kayak kakak udah kerasa asing jadi ke rumah orang tua. Ya tante pantes marah, nggak apa tante marahin. tante suka bugil. Halo. ngadu. Iya. Tapi kakak kan orang minimalis sih, maksudnya gaya hidup, lifestyle dan semuanya. Pernah ngerasa risih nggak sih sama orang yang kayak datang kayak gila lu banyak banget barang lu? Iya pernah awalnya Stres pernah. gitu. Iya awalnya kayak pernah aku kayak nafsi banyak banget sih barang-barang nih nafsi gitu, kayak. Cuman akhirnya dengan aku kenapa sih nggak bikin aku joy gitu, ya udahlah aku ngehargain pilihan dia akhirnya gitu aja sih gitu. Bingung kan nanya apa lagi? Nggak bingung, masih mikir kamu gitu. Masih di sini. Nah, Kak, dengan kakak menjalani hidup minimalism ini, sedangkan kakak kan maksudnya bisa dibilang di dunia entertainment ya. Ada nggak, maksudnya kan pasti susah tuh, kadang maksudnya aku aja yang cuman kerja kantoran gini, kadang tuh pengen kayaknya ini bagus deh buat pakai ke kantor, sedangkan kakak bajunya itu aja. Pernah nggak sih kayak hampir gagal gitu loh, kayak ih pengen beli baju ini, kayak kemeja ini bagus deh buat gue ketemu, iya kayak gitu, pernah nggak kayak gitu? Impulsive buying gitu ya? Untuk sekarang ini? Enggak, selama kakak menjalani ini ada fase itu nggak kayak kepikiran lagi kayak gue buat pengen lagi gitu? Kapan ya? Enggak lagi, nggak ada lagi. Nggak pernah, nikmati aja. Udah kayak mati rasa gitu, kayak aku ngeliat barang udah kayak nggak ada rasa kayak pengen aku nih bersamamu barang gitu, udah nggak. Lagi ingin bersamamu. Iya, kayak udah mati rasa sih. Ternyata udah enggak. Kecuali kalau aku harus beli sesuai karena memang request gitu, disuruh beli itu ya baru. Tapi itu juga kadang dengan terpaksa, kayak kenapa sih gue mesti beli? Kenapa gue nggak dipinjemin aja gitu? Iya, karena kakak nggak bener-bener pengen barang itu, jadi paling pakainya ya sekali itu doang ya. Iya, kalau bisa pinjemin. Bahkan kayak nih maaf banget nih buat brand yang suka ngirim misalkan baju atau apa ya kadang nggak aku pakai gitu sebenarnya. Nomor kosong ya lumayan. Pantes koper cukup. Iya, koper cukup ya. Berarti kalau dihitung-hitung baju kakak ada berapa? Berapa ya? Nggak pernah ngitung lagi. 10 nyampe nggak? 10 nyampe. 10 nyampe lah. Nggak segitunya ya? Kira cuma 5 pieces ya. Itu ekstrem minimalis ada. Ada lagi. Orang yang gaya hidupnya kayak gitu ekstrem minimalis, terus kayak barang di rumahnya tuh cuma ada waktu itu 57. Itu udah termasuk gunting kuku, udah termasuk sabun yang saat dia pakai. Jadi ibaratkan dia mau traveling itu isi rumahnya kosong jadinya kayak mau dijual ya? Iya. Aku baru tahu lagi. Ada yang kayak gitu. Nah kakak belum enggak gitu? Enggak. Cuman akhirnya kan dia itu kayak bajunya dia cuma ada 4. Dia bisa pakai, dia cuci. Nah aku ternyata juga bisa kayak gitu dalam seminggu. Jadi kayak aku mesti cucinya kayak ada dryernya gitu, jadi aku bisa masukin langsung kering, keluar kering. Jadi aku bisa kayak gitu juga. Mungkin nanti bisa kayak gitu nanti. Mungkin menuju ke sana, cuma nggak tahu kapan. Tapi kakak ada keinginan? Mungkin. Sekarang sih pengen banget sih. Iya. Berarti kakak tuh nyari pasangan hidup yang bisa kayak satu visi misi sama kakak atau enggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang kalau cewek kan agak repot kakak ya. nemunya yang kayak sukanya satunya belanja terus kayak gitu, dia kayak iya. Permisi. Saya hobinya emang belanja. Makanya saya miskin. Apa ya? Mungkin akan lebih nyaman kalau ketemu yang memang sama kali, yang sevisi gitu. Kayak aku ngeliatin ada YouTuber Singapura gitu, dia punya pasangan nih, istri juga minimalis gitu, kayak wah gila seru banget nih, life goals nih gitu. Kayak buat aku kayak wah goals nih gitu. Aku ingin. Pengen banget kalau misalkan ketemu. Gak tau ya, aku makin tua kayak ngerasa kayak gue udah tahu yang gue mau gitu. Ketika akhirnya aku pernah jalan sama cewek gitu, ceweknya nggak suka makan sushi gitu, kayak habis makan dilepehin lagi ya, kayak kurang banget kan. Terus kayak akhirnya bye goodbye gitu iya, ya. udah gitu. Kayak akhirnya ya mungkin aku cocok kayak gitu sama kayak gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu ya. Semoga kakak cepat menemukan kriteria yang cewek-cewek yang kayak gitu ya. Iya. Minimalis. Apalagi? Udah jangan sebut. Nanti di playback aja ya. Kalau kita back to basic nih ya tadi pertama kali. Iya, kita ngomongin otot. Agak jijik sih, cuman maksudnya kayak ngobrol ya cowok-cowok aja gitu, ya. Gitu.
Di-spill dikit lah. Kocak lah. Ngobrol apa sih kalau Tadi boleh kan tahu? udah ngomongin bugil, boleh nih. Kalau mau nyoba sih gitu, jangan nunggu New Year New Me ya, karena bullshit nih, awal Februari udah banyak yang hilang nih. Ternyata tuh dia penderita thalassemia. Thalassemia itu cacat darah yang dimana mereka tuh harus